ada anak, kami punya anak 4 orang, 1 orang di Medan di Universitas Sumatera Utara dan 3 orang di sini di Cikampek. Kami dari Cikampek. Saya sangat bersyukur karena malam hari ini saya bisa merasakan sukacita yang luar biasa, dipertemukan, dipersatukan dalam kasih Kristus dengan saudara-saudara sekalian. Ini mau kesaksian apa ini? Ya, gimana? Aja, nggak apa-apa, bebas. Ya, saya nggak tahu sebenarnya malam ini acaranya apa ya. Saya nggak tahu. Bagaimana? Fellowship aja kita, Pak. Fellowship, nggak apa-apa. Bapak mau perkenalan, mau apa, silakan ya. Tak kenal maka tersaing. Terus terang saya sebenarnya pendeta. Saya sudah 28 tahun melayani Tuhan. Dan kenapa saya bisa sampai di tempat ini? Saya lihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri kami secara khusus, karena ada rencana besar yang ingin Tuhan kerjakan melalui kami. Amin. Saya pelayanan di gereja Gideon Church. Gideon Church ini pusatnya di Amerika, di Maryland. Jadi di Indonesia itu seperti board perwakilan saja, karena peraturan Indonesia kan tidak boleh gereja dari luar itu punya sinode, punya apa namanya? Ya, sinode. Ya, tidak bisa Organisasi. berdiri di Indonesia ini, harus dari gereja lokal. Namun sistem kita itu karena kita dipindah-pindah terus. Saya 10 tahun di Jakarta, 10 tahun di Singapura, ke Palembang, ke Medan, dan akhirnya saya di usia saya yang sudah di atas 50 tahun ini sepertinya terlalu sulit bagi saya untuk dipindah tugaskan lagi. Apalagi setiap pindah itu terlalu banyak yang dikorbankan. Terlalu banyak dikorbankan, kadang-kadang ini akibat karena pindah-pindah begini, jemaat bisa bentrok, jemaat mempertahankan hamba Tuhannya. Kayak di Medan saya sebenarnya 2 tahun yang lalu harus pindah, tapi karena dipertahankan jemaat akhirnya ditambah 2 tahun lagi. Tapi akhirnya tidak enak begitu, ya, tidak enak begitu. Jadi masalah yang kedua adalah anak saya kemarin anak saya gagal jantung, masih kecil umur 16 tahun, gagal jantung, dan ya udah nggak bernyawa lagi begitu. Tiba-tiba kami lagi jalan, tiba-tiba dia terjatuh, HP-nya terlempar, nggak tahu kemana, udah habis. Karena dia punya jantung bawaan. Sampai akhirnya orang-orang yang dari masjid yang lagi sholat, mereka keluar semua untuk membawa anak kami ke UGD di Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita. Jadi di rumah sakit itu dipakai pacu jantung, disempak begitu berkali-kali. Hidup lagi dia, hidup lagi. Ini yang kedua kali dia. Satu kali waktu itu masih kecil, dia pernah dioperasi. Ini agak panjang, ini gimana? Ya panjang, waktu kecil dia itu sebenarnya sudah sejak kecil itu dia sudah punya jantung bawaan. Rumah sakit sudah menolak karena untuk melakukan operasi besar itu paling tidak dia harus punya oksigen 70% dan jantungnya masih berdetak paling tidak berapa persen begitu. Ini oksigennya cuma 19%, jadi tidak memungkinkan. Akhirnya, dan dia punya jantung yang sangat-sangat rumit sekali, tidak seperti penyakit jantung biasa. Tapi akhirnya dokter menolak dan rumah sakit menolak. Bapak tidak bisa memaksakan kami untuk melakukan sesuatu yang akhirnya harus mempertaruhkan nama baik rumah sakit dan mempertaruhkan kredibilitas kami sebagai dokter. Kalau umpamanya kami sudah katakan tidak bisa, tapi kami paksakan, lakukan, dan ternyata di atas meja operasi mati,
itu kami pertaruhkan, kami sekolah bertahun-tahun supaya kami bisa menyelesaikan masalah, tetapi tidak selesai masalah di atas meja operasi, nama baik kami yang jadi rusak, performa kami jadi turun, begitu. Akhirnya ya sudah, kami bawa ke rumah keluarga di Jakarta, tapi sebelum itu dokter sudah kasih tahu ke saya, Pak, kami minta maaf, tapi kami harus terbuka. Ini anak Bapak tidak akan lama lagi, paling 2-3 jam sudah paling maksimal dia bisa bertahan, karena dia nafasnya juga sudah cuma satu kali. Jadi sudah seperti itu. Akhirnya kita bawa ke rumah keluarga jam 7 malam. Saya perhatikan anak saya kepingin melihat bagaimana detik-detik Tuhan mencabut nyawanya. Dari bagaimana cara Tuhan mengambil dia, memanggil dia. Saya kepingin lihat. Selama berapa jam saya terus berdoa sampai saya lupa bahwa saya harus tidur. Saya nggak sadar, dari jam 7 malam saya tidak makan, terus berdoa terus sampai jam 7 pagi. Nggak mati-mati. 12 jam nggak mati-mati juga. Akhirnya saya lihat, waduh, ini luar biasa. Dan sebelumnya dokter sudah berkata, Pak, seandainya pun mau dipaksakan operasi, ini biayanya ratusan juta. Paling tidak Bapak siapkan 250 juta. Waduh, saya kaget luar biasa. Uang tidak ada, itu dolar baru berapa ya? Jadi besar sekali, 250 juta. Mungkin sudah berapa sekarang, berapa ratus juta. Saya sudah berserah saya sama Tuhan. Artinya Tuhan, secara hati manusia saya kepingin dia hidup. Tapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang Tuhan anggap baik untuk dia. Nah, saya terus berdoa sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi, HP saya berdering. Pak Edi, tolong kirim nomor rekeningnya. Saya kaget, ini siapa? Saya tanya, dengan siapa? Sudah, Pak Edi nggak usah tanya, kirim saja. Lalu itu saya kirim. Dia transfer 21 juta. Yang akhirnya kemudian saya tahu orang ini ternyata Pak Mujianto. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia orang Buddha yang mendirikan Yayasan Buddha Suci. Pernah dengar Buddha Suci? Dia yang bantu. Setelah dia bantu begitu, telepon saya berdering terus. Pak Edi, ini ada 10 juta, 20, 30, 10, 5 juta. Terus berdering sampai 2 jam. Tuhan genapi 250 juta. Dalam tempo 2 jam. Nah, saya kaget luar biasa. Berarti kalau memang Tuhan mau panggil dia, Tuhan tidak akan kirim orang-orang untuk membantu. Pikiran saya tentu setuju begitu ya. Tapi karena Tuhan tolong dia, pasti Tuhan kepingin dia ini hidup. Akhirnya saya bawa lagi ke rumah sakit. Saya ketemu sama dokternya. Dokter, tolong tangani anak saya. Kaget, dokter kaget, loh, masih hidup dia. Masih, pas diperiksa oksigennya tinggal 9%. Kemarin di 19, sekarang tinggal 9%. Jantungnya sudah semakin drop. Sudah, aduh Pak, kami sudah periksa saja pun kami tidak mau. Karena ini sudah, apa istilah kedokteran, sudah rusak artinya. Sudah nggak memungkinkan lagi. Tolonglah dokter, lakukan sesuatu. Tidak Pak, mau Bapak mau nawarkan apapun, kami tidak akan lakukan. Terlalu besar yang dipertaruhkan Pak. Ini kita bukan berbicara tentang materi, tapi terlalu besar yang dipertaruhkan. Nama baik rumah sakit dan nama baik kami sebagai dokter, tim dokter yang akan menangani. Akhirnya saya tanya, siapa yang berhak untuk menangani ini? Memberikan memo. Dia bilang, ya tidak mungkin Pak, Bapak mau ketemu menteri. Saya diam. Atau Bapak mau ketemu dirjen, wakil menteri. Nggak mungkin, menteri kesehatan maksudnya. Ya kalau Bapak punya nyali ya silakan saja. Akhirnya saya tanya-tanya, mereka lagi di lantai 4 sedang rapat para menteri. Di lantai 4. Jadi itu seperti lorong ya, seperti lorong
sekitar 2-3 meter lorong terus. Nah di situ ada ruangan besar, sebesar ruangan ini. Mereka lagi rapat besar dengan para menteri di situ. Jadi saya ditahan sama pengawal-pengawalnya, sama sekretarisnya. Saya dobrak pintu itu. Saya dobrak. Nah, itu dirjennya yang dirjen kepala rumah-rumah sakit se-Indonesia. Saya peluk kakinya. Saya tersungkur, saya peluk kakinya karena dia di ujung sana. Di ujung sana. Saya peluk kakinya, saya minta tolong Pak, bantu saya begini. Kaget dia, ini siapa ini? Saya jelasin, saya pendeta Edi. Saya kasih tahu peristiwa situasinya begini. Jadi akhirnya dipanggil dokter ini. Akhirnya mereka dia datang, Profesor Dr. Yusuf. Nah, akhirnya kata dokter sudah tidak bisa lagi Pak, karena begini-begini. Mereka bicara ilmu kedokteran. Ya sudah Pak Edi, ini tidak memungkinkan lagi. Tolong Pak, saya tidak akan lepas ini sebelum Bapak kasih memo. Akhirnya dia bikin memo. Tapi Bapak bertanggung jawab ya Pak, ini biayanya besar sekali. Baik Pak, saya akan lakukan itu. Akhirnya saya kembali ke lantai 8, saya kasih tahu sama dokter. Dokter timnya menolak. Jadi seolah-olah mereka, waduh, kita sudah mempermainkan Pak Edi ini. Kita sudah mempermainkan Pak Edi karena memang tidak bisa Pak. Bapak mau, karena ada etika kedokteran yang harus kami jaga. Nggak bisa Pak, tidak bisa. Walaupun memo itu sudah Bapak di tangan Bapak, tidak bisa. Tolong saya bilang, tolong. Akhirnya mereka bilang, mereka bikin surat perjanjian, banyak sekali perjanjian. Nah akhirnya mereka katakan, kami kasih waktu Pak, pikirkan lagi Pak. Mereka bilang begini, ada 2 kemungkinan. Seandainya pun dipaksakan, anggaplah dia hidup. Tapi Bapak mau, dia akan cacat seumur hidup. Karena otaknya sudah tidak ada oksigen sekarang ini. Dia tidak akan mengenal papa mamanya. Dia tidak akan kenal siapa dirinya. Dan otaknya akan cacat seumur hidup. Yang kedua, dia akan mengalami lumpuh total seumur hidupnya. Seandainya pun dia hidup. Yang ketiga, kemungkinan yang paling mungkin, dia akan koma. Hidup tapi koma. Bapak pilih. Nggak ada satupun pilihan. Nggak ada yang baik semua. Akhirnya saya berserah sama Tuhan. Nah istri saya nangis terus, nangis. Jadi saya sudah tidak pedulikan. HP saya itu berdering terus. Saya sudah tidak pedulikan lagi. Karena pikiran saya nggak ke situ. Sampai semua selesai. Akhirnya saya buka HP saya. Ternyata ada tulisan jangan takut. Seharusnya kalau HP tidak diangkat, paling tidak kalimatnya telepon tidak terjawab atau panggilan tidak terjawab. Ini tulisan jangan takut di layarnya dan tidak ada pengirimnya. Itu tulisan itu terang sekali. Akhirnya saya tahu ini dari Tuhan. Langsung saya ke dokter itu, baik dokter, lakukan saja. Seandainya pun memang Tuhan akan panggil dia, biar Tuhan panggil dia di atas meja operasi. Hati saya sudah bertekad begitu. Akhirnya baik Pak, Bapak silakan stop. Saya turun ke bawah, saya store ke Bank Mandiri, 250 juta cash. Saya store, saya bawa kwitansinya, akhirnya mereka masuk, mereka kerjakan. Nah, sementara mereka kerja itu, saya turun lagi ke bawah. Bingung, ya stres, nggak tahu bagaimana. Tiba-tiba ada orang datengin saya. Pak, ini ada 100.000 untuk Bapak. Saya kaget. Bapak siapa? Saya tukang becak Pak. Yang di depan sana, lah Bapak kenal saya? Enggak, saya juga nggak kenal Bapak. Kenapa Bapak kasih saya 100.000? Pokoknya Bapak ambil aja. Enggak, saya nggak mau. Ini Bapak jauh lebih butuh dari saya. Silakan Pak, Bapak bawa saja. Istri anak Bapak mengharapkan Bapak membawa uang untuk makanan mereka. Jangan Pak. Dia paksa terus. Akhirnya saya, jangan Pak. Akhirnya dia peluk saya ambil uang itu 100.000. Dia peluk saya peluk dia juga. Akhirnya dia tinggalkan saya, dia jalan, nggak lama kemudian menghilang. Ini ada konfirmasi yang jelas dari Tuhan bahwa Tuhan punya rencana. Yang pertama, Tuhan memberikan uang 250 juta dalam tempo 2 jam. Yang kedua, ini tukang beca ini
Saya teringat firman Tuhan di Ibrani, jangan-jangan ini malaikat untuk meneguhkan apa yang ingin Tuhan kerjakan. Akhirnya sudah saya naik lantai 8 lagi. Jam ke-6 dokter keluar, Profesor Yusuf, dia bilang, ini papanya Bernard. Oh ya, saya sendiri. Dia peluk saya, Pak, kami sudah memaksimalkan apa yang sudah kami kerjakan di atas meja operasi, tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan sudah panggil dia. Saya kaget luar biasa. Ada sebuah jeritan hati. Kalau memang Tuhan mau panggil dia, untuk apa Tuhan kasih uang? Betul nggak? Kalau Tuhan mau panggil dia, untuk apa Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu saya? Jadi saya seperti komplain dengan Tuhan. Seperti pada saat Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, dia kan nego sama siapa? Siapa? Sama Abraham dulu. Sampai Abraham katakan, bagaimana kalau ada 50 orang baik, 30, 20 sampai 10. Saya begitu sama Tuhan. Untuk apa Tuhan? Untuk apa? Kalau Tuhan mau panggil dia, kenapa nggak dari kemarin? Ini Tuhan kasih penghiburan, tiba-tiba Tuhan kasih masalah lagi. Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih masalah lagi. Untuk apa? Akhirnya sudah, saya disuruh masuk ke dalam kamar operasi, diperlihatkan semuanya, komputer yang semua selang-selang itu. Saya lihat, oh ya, sudah habis semuanya, garis data semuanya. Akhirnya selang-selang itu dicabut dari mulut, dari ini, dari semuanya, dari badan seluruhnya dikeluarkan semuanya. Ya sudah, akhirnya mereka bilang, Pak, ini ada surat, nanti Bapak ambil mayatnya di kamar mayat. Di kamar mayat. Baik, saya minta izin dulu, izinkan saya berdoa sama anak saya, silakan. Nah, jadi saya berdoa di bawah meja operasi itu seperti ini. Meja operasinya di atas, saya berdoa sampai